Lalu yang ketiga strategi priming. Bagian mana yang akan ditonjolkan oleh si konstruksi realitas ini? Si pembuat konstruksi realitas akhirnya setelah dengan memakai ilmu bahasa yang dikenal dengan sintagmatik, ada semantik dan seluruhnya, maka akan terjadilah sebuah diskurs atau realitas yang dikonstruksikan itu bentuknya juga bisa bermacam-macam. Bisa teks, talk, act, dan artifak. Dalam teks antara lain tulisan ya, entah dalam bentuk berita yang ditulis, kemudian puisi yang ditulis, artikel ilmiah yang ditulis, talk berarti yang diucapkan, pidato yang disampaikan secara lisan ya, talk ya, act dalam bentuk gerakan ya, bisa juga diantaranya dalam bentuk film misalnya, act-nya itu difilmkan akan kelihatan bagaimana orang berwacana. Beda antara orang yang merespon jawaban temannya ketika di film itu menghadapkan wajahnya atau memunggunginya, kan itu beda makna begitu. Dan artifak itu bentuk arsitektural misalnya landscape dari sebuah taman itu artifak diantaranya, patung-patung ya, seni rupa lah bisa juga disebut sebuah realitas yang dikonstruksikan ya begitu. Dan itu akhirnya begitu dilihat oleh orang itu akan menimbulkan makna citra, bahkan si orang yang melihatnya itu akan menduga di balik itu ada kepentingan oleh si pembuatnya. Dan menurut pengalaman kami atau saya, kita ini kalau nulis pada dasarnya juga sudah berniat ingin menghadirkan makna citra dan kepentingan apa di balik sebuah diskurs. Itulah kira-kira makna dari diskurs itu. Lebih lengkapnya saya sedikit tambahkan ini, Kamufi dan kawan-kawan, adalah inilah pembuat wacana ya, strategi signing, framing dan priming ya. Jadi sekali lagi dalam pandangan ini wacana yang saya gunakan adalah definisi dari Paul Gee, tapi saya lengkapi dengan proses terbentuknya wacana itu melalui sebuah penelitian yang saya lakukan untuk kepentingan disertasi, lalu melahirkan teori konstruksi realitas dalam rangka pembentukan wacana. Jadi seorang penulis akan selalu, apalagi penulis yang terlatih, yang tahu persis makna dan citra apa yang mau dibangun ke publik, itu selalu akan sangat aware dengan strategi signing. Perhatikan oleh kita sekali lagi, kawan-kawan kita di dunia periklanan dan markom begitu canggih dia memilih simbol-simbol sign kalau dalam ilmu semiotika itu ada 3 icon, indeks dan simbol kan begitu signing. Lalu yang kedua framing, memilah dan memilih fakta. Kalau kita pro pada sesuatu produk, maka tentu frame yang dibangunnya adalah fakta-fakta yang baik tentang produk itu yang akan ditonjolkan. Yang buruk tentang produk itu mungkin akan disembunyikan faktanya, ya begitu. Paling tidak ditampilkan lah begitu ya. Begitu. Demikian juga dalam priming, pembuat wacana hanya menyajikan data dan naskah yang sejalan dengan paradigma yang dilakoninya. Itulah pengertian wacana. Sekarang mari kita kaitkan dengan sejarah ya. Ini saya buat gambar seperti ini. Sejarah, lingkaran sejarah. Ini kamu pilih sekali lagi dengan ibu bapak sekalian yang saya hormati. Saya tidak bermaksud melampaui dari pengetahuan ibu dan bapak, tapi sebagai murid di sekolah kita belajar sejarah. Maka sejarah itu kalau dilihat, sejarah dalam pengertian sebagai wacana ya kamu ya, yaitu bentuknya bisa TATA ya, teks, act, talk dan artifak tadi. Maka lingkaran sejarah itu ada fakta, fakta dirubah jadi data di tangan sejarawan ini, kemudian disusun dalam sebuah wacana tadi kalau dalam pandangan wacana, dan saya masukkan istilah perspektif ya. Dan disinilah kemudian betapa sejarah itu
hanya sebuah perspektif sebetulnya. Jadi fakta, data, sejarawan itu sendiri dan perspektif. Lahirlah sejarah itu. Sejarah perspektif ini nama lainnya bisa paradigma lah. Ada nyanyi Kakak Am. Itu Kerungu suarane. Masa digedeni man digedeni bae. Ya. Oke. Kemudian berikutnya saya ambil definisi dari Profesor Dr. Kunto Wijoyo. Apa itu sejarah? Setelah memahami lingkaran sedikit supaya kita masuk ke diskusi kita tentang sejarah, begitu kira-kira lingkarannya seperti ini. Sejarah itu ada di dalamnya fakta, tapi sudah dibungkus dengan data di tangan sejarawan, kemudian disusun ke dalam suatu narasi yang saya sebut sebagai diskurs tadi, dan tidak lupa waktu beliau atau sejarawan ini menyusunnya, dia menggunakan perspektif. Ya. Perspektif macam-macam, bisa perspektif ilmu, bisa perspektif pribadi, bisa perspektif kepentingan dan sebagainya. Nanti kita diskusikan. Kemudian saya tampilkan sebuah definisi sejarah dari sejarawan kita, Profesor Dr. Kunto Wijoyo, yang mengatakan sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. Jadi di sini saya kemudian merenung, kalau gitu apa yang direkonstruksi, bagaimana cara merekonstruksi dan bagaimana menjamin kekokohan bangunan hasil rekonstruksi itu. Begitu. Jadi bagi saya tadi sudah disampaikan di depan, apa yang dikonstruksikan tentu adalah sebutlah realitas pertama tadi, ya, realitas pertama. Siapa yang mengkonstruksikannya secara khusus tentu adalah sejarawan, walaupun sebetulnya setiap di antara kita yang menulis masa lalunya tentang sesuatu yang telah lalu itu, kalau menurut definisinya Pak Kunto Wijoyo ini, ya boleh dibilang sejarawan juga. Jadi berhak nulis sejarah lah paling tidak begitu. Kemudian bagaimana cara merekonstruksikannya dalam pandangan history as discourse, ya caranya adalah melalui proses konstruksi realitas, ya begitu. Bagaimana menjamin kekokohannya tentu bergantung sama dari perspektif yang digunakan. Nah ini dia masa lalu dalam perjalanan rekonstruksi, ini juga perlu dibahas ya. Jadi tadi kalau kata Pak Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. Nah, masa lalu itu di mana adanya? Pertama adanya di daya ingat, atau di dokumen, atau kedua-duanya. Lalu kalau hendak direkonstruksikan, itu ada perspektif. Masa lalu itu dengan demikian dalam perjalanan rekonstruksi selalu ada kaitan dengan daya ingat, lalu dokumen dan perspektif. Jadi peristiwa, tempat, waktu, orang yang tidak terlibat langsung, ya. Jadi orang di sini bisa pelaku, saksi, terlibat atau tidak terlibat langsung, dan anasir-anasir lain. Kemudian oleh si sejarawan tuh dipilih, diklasifikasi, kemudian didekode, direkod dan sebagainya, begitu. Kemudian ketika si sejarawan itu melakukan proses pemilahan ini juga, pemilahan dan pemilihan itu akan dipengaruhi oleh paradigma disiplin yang dia kuasai, ya. Disiplin ilmu, bisa kepentingan, bisa kepentingan politik, bisa kepentingan kelompok, bisa kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, ya, yang melekat pada diri si konstruktor itu. Lalu itulah kemudian nanti yang akan menghasilkan sejarah atau masa lalu yang dikonstruksikan, yang saya sudah sebut tadi sebagai sebuah diskurs. Begitu. Di sini saya juga ingin mengatakan bahwa terutama terkait dengan
perspektif ini ya, betapa gitu perspektif itu akan menentukan diskurs atau sejarah yang dihasilkannya.